Mbak Irma, tadi Anda sudah mendengarkan baru saja pernyataan Pak Jokowi, lalu tadi sudah mendengarkan pernyataan dari Pak Rosan dan juga Mbak Nadia. Saya minta Anda untuk merespons pernyataan Pak Rosan lebih dulu. Silakan. Terima kasih Mbak Sofi. Ya langsung aja. Jadi gini, kalau menurut kami gini, vaksin, apalagi pada saat emergency sekarang ini ya, kita ini dalam masa darurat COVID-19. Banyak sekali yang sudah meninggal. Lebih dari 700 nakes sudah meninggal menurut catatan Pusara Digital kami. Jadi kebutuhan vaksin ini merupakan salah satu hak atas kesehatan rakyat. Jadi dan hak atas kesehatan itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Bunyinya bagaimana kalau sudah hak asasi manusia? Artinya harus diberikan secara adil, harus diberikan secara merata, tidak boleh ada diskriminasi. Tetapi khusus untuk pemberian vaksin dan khusus untuk hak atas kesehatan ini, ada yang namanya prinsip etik dalam melaksanakan kebijakan kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan populasi. Ada prinsip beneficence. Kalau tadi saya sudah sebut justice ya, adilan gitu. Yang kedua ada beneficent dan non-maleficent. Jadi semua kebijakan dalam mengendalikan pandemi ini termasuk memberikan vaksin itu tidak boleh melukai, tidak boleh menyakiti atau tidak boleh ada implikasi orang itu terpinggirkan karena dia tidak jadi karyawan salah satu perusahaan yang daftar dari 2000 vote yang disampaikan Pak Rusan tadi, karena dia hanya pedagang sayur, kemudian dia menjadi hak untuk mendapatkan vaksinasinya itu tersingkirkan, diserobot itu oleh mereka-mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan berafiliasi oleh swasta. Nah, kurang lebih seperti itu. Padahal justru banyak sekali kelompok masyarakat rentan, bukan hanya lansia. Saya kira Bu Nadia juga sudah sangat paham, mungkin lebih paham beliau ya. Banyak orang-orang yang lebih rentan juga, bukan hanya lansia, yang harus diperhatikan, yang sudah disusun dengan baik sebenarnya di dalam PK 84 itu. Nah, jadi sebenarnya ada satu hal yang paling penting. Jadi dalam mencapai percepatan atau dalam mencapai apapun itu, percepatan herd immunity, kekebalan kelompok untuk masyarakat Indonesia seperti tadi sampaikan Pak Jokowi, itu boleh saja swasta berperan. Asal ya itu tadi, asal nggak boleh ada hak asasi manusia yang dilanggar. Asal tidak boleh ada hak atas mendapatkan vaksin itu dilanggar. Saya ingin sebutkan satu aja contoh. Silakan. Saya membaca beberapa ya, tadi Mbak Sofi sudah menyampaikan jenis vaksinasi yang mungkin akan digunakan untuk vaksinasi mandiri. Misalnya kita sebut Moderna. Moderna itu efikasinya 95%. Sinovac berapa Mbak? Sekitar ini kan 60-an. ada ketimpangan. Jadi kok yang kaya memiliki kekuatan ekonomi mendapatkan vaksin premium, vaksin yang efikasinya lebih besar daripada yang gratis. Nah ini saya kira ini perlu menjadi catatan bersama supaya kita memahami seutuhnya kenapa sih sebenarnya ide vaksin mandiri ini perlu dikritisi. Kita perlu lagi untuk meninjau ulang. Saya sangat menghormati Bapak Menkes yang menahan dulu mungkin ya aturan kebijakan mungkin sudah digodok di Kemkes tapi belum dikeluarkan gitu ya. Saya sangat mengapresiasi. Tetapi ada satu hal yang ingin saya kritik. Pembuatan aturan ini kok sama sekali tidak terbuka ya. Padahal menurut undang-undang pembentukan perundang-undangan, kalau pemerintah membuat satu produk instrumen perundang-undangan, itu harus melibatkan masyarakat, harus dibuat secara terbuka. Mungkin di sini Pak Rusan yang diundang, tetapi kelompok masyarakat sipil luput dari undangan itu. Nah ini kesalahan dari pemerintah, prosesnya tertutup berarti. Ya, dan itu sebenarnya prosesnya aja sudah melanggar ketentuan dari pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mbak Irma begini, ini kan kalau saat ini vaksin utama yang digunakan Indonesia kan Sinovac ya. Bulknya sudah ada di Indonesia, nanti akan diproduksi secara massal dalam negeri oleh perusahaan Indonesia sendiri. Kita bayangkan pasti harganya akan jauh lebih murah karena kita bisa produksi sendiri secara jauh lebih besar begitu. Nah, apa salahnya kemudian kalau misalkan ada pengusaha yang punya uang
ada kok uangnya, ada kok perusahaan yang tidak merugi selama masa pandemi ini. Kalau memang punya uang, apa salahnya mereka membeli vaksin dari merek yang berbeda, dari perusahaan yang berbeda yang harganya lebih mahal. Apa salahnya, Mbak Irma? Oke, jadi WHO dan saya kira seluruh negara-negara anggota WHO itu sudah sepakat ya. Seluruh dunia saat ini kita dalam masa krisis COVID-19. Oleh karenanya negara-negara dan anggota koalisi negara apakah CEPI atau Gavi dan lain sebagainya, persatuan negara-negara yang tergabung dalam pembangunan vaksin itu sudah menetapkan bahwa pembuatan vaksin dan distribusi vaksin itu hanya bisa dilakukan apabila diorder oleh pemerintah. Jadi produsen itu tidak bisa melayani misalnya Pak Rosan dan 2.000 perusahaan tadi ya. Saya nggak tahu, mungkin Pak Rosan bisa nanti menceritakan apakah sudah bisa mengontak masing-masing perusahaan ini atau tidak. Selama ini itu aturannya tidak bisa. Jadi perusahaan produsen vaksin itu hanya bisa melayani permintaan atau purchase order dari government. Oleh karena kami kehilangan. Oke, silakan Mbak Irma. Oleh karena itu PP kita, PMK kita itu sudah menjelaskan bahwa pengadaan itu yang mengadakan adalah negara. Nah, saya kira nanti siapapun yang akan membeli vaksin itu ya harus lewat negara. Oke, ini aturannya sudah tertuang ya Mbak Irma ya? Nah, sebenarnya Pak Menkes justru pernah menyampaikan ini. Pak Menkes itu memastikan bahwa distribusi vaksin di seluruh dunia itu kan ada ketimpangan. Negara yang kaya itu bisa membeli, mengorder lebih banyak sekali karena mereka punya lebih banyak uang gitu ya. Nah, dan WHO, UNHR dan lain sebagainya itu sudah mengingatkan nggak boleh kayak gitu. Harus didistribusikan secara merata sesuai dengan kelompok high risk itu tadi negara-negara. Nah, Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa kita jangan sampai seperti negara-negara lain. Kita harus memastikan bahwa distribusi vaksin dan pemberian vaksin ini adil dan merata. Tapi hadirnya jangan sampai mengkritik negara lain, tapi negara kita sendiri melakukan hal yang sama, begitu? Betul. Yang ingin kita sampaikan itu jangan sampai vaksin mandiri justru kenyataannya berbalikan dengan apa yang beliau sampaikan. Tapi begini, mengapa Anda sebut vaksinasi mandiri itu melukai rasa keadilan? Bukankah program ini sebenarnya kalau misalkan semakin banyak orang yang divaksinasi justru akan membantu percepatan vaksinasi nasional? Oke, jadi itu Mbak, prinsip utama yang harus kita lakukan untuk melaksanakan kebijakan Kesmas ya, itu kita itu boleh melakukan sesuatu apapun itu asal kita itu menghormati hak orang lain. Kita menghormati hak atas vaksinasi orang lain. Jadi pembelian vaksin atau pengadaan vaksin mandiri ini itu tentu saja akan mengganggu distribusi vaksin kepada rakyat lainnya yang sudah dijadwalkan, sudah ada prioritasnya. Pemerintah kan sudah membuat prioritas yang sudah dituangkan dalam PMK. Nah, harusnya fokus di sini saja gitu. Kalau misalnya ada vaksin, karena vaksin mandiri ini alasannya adalah untuk membantu percepatan, tetapi sayang cara yang digunakan, cara yang dilakukan, ini kan harus melalui yang order harus pemerintah, kemudian bagaimana distribusinya dan sebagainya, itu mengganggu kinerja atau mengganggu efisiensi, efektivitas kinerja pemerintah. Dan jangan lupa, yang kita harus juga melihat ada nggak kelompok masyarakat rentan yang diserobot antriannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini kan hak untuk mendapatkan vaksinasi menjadi ditentukan oleh kemampuan ekonomi, ketimbang ditentukan oleh resiko kerentanan infeksi yang dimiliki oleh masyarakat yang rentan. Tadi yang dua hal yang paling penting yang saya catat dari yang disampaikan Mbak Irma adalah vaksinasi ini tidak boleh melukai rasa keadilan. Lalu penggodokan aturannya oleh pemerintah ini tampaknya tidak terlalu terbuka. Akan dijawab oleh Pak Rosan dan juga Mbak Nadia sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.